Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks dan tema kita kali ini adalah bicara mengenai bagaimana bisnis itu bisa survive di tengah bencana corona ya. Ini udah hampir 1 bulan kita WFH dan kayaknya belum tahu ini sampai kapan. Dan di depan kita, enggak depan kita sih. Jadi sekarang gue lagi Hmm, bersama dengan Davita ya, seorang apa Fit? Disebutnya apa sih Fit? apa dong? Aku praktisi. Praktisi ya, praktisi HR ya, Mm-mm, yang mm-mm, hari ini akan menyampaikan satu materi khususnya tentang bagaimana sebuah bisnis itu bisa survive di tengah wabah yang sedang melanda. Ya mungkin nggak semata-mata hanya di mm-mm, dalam konteks wabah ya, mungkin ada krisis ekonomi atau mm-mm. apa. Jadi kita bisa prepare dan nanti ada juga tips-tipsnya bagaimana bisa mengakses bisnis itu masih bisa survive apa enggak. Kurang lebih gitu nggak Fit? Ya, ya boleh. Oke, Boleh. Fit, boleh dong Mm-mm. cerita dulu lah, kenalan dulu ya sama para gabuters. Jadi FYI ya, teman-teman para gabuters semua. Vita ini teman kuliah gua dan sekarang domisili di mana? Jogja ya. Iya, di Jogja. Domisili di Jogja dan beliau ini aktif di bidang HR. Nah, apa yang akan disampaikan? Monggo Fit, kenalan dulu dong. Oke, halo para gabuters. Nah, Yes, mantap. selamat malam. Si enjoy nih di work from home mungkin yang lagi kerja memang harus WFH, tetap stay at home ya. Ya dengan dampak corona ini berbagai macam ya, saya pertama sih turut berduka ya, misalkan ada teman-teman yang memang keluarganya terkena positif COVID dan lain-lain, sedang sakit, semoga diberi kesehatan. Amin. Oke, Min. Pertama sih perkenalkan nama saya tadi seperti Mas Hendrani udah sampaikan, Davita. Saya sekarang domisili di Jogja. Kesibukan sekarang ya masih di dunia HR lah, dikit-dikit ngambil konsultan juga, Wih. terus Psikolog juga eh ya, berarti ya? ngamen juga, ngamen juga jadi trainer, Wow. Palu gada jadi pokoknya ya. recruiter juga. Gimana? Palu gada, Palu gada. Baru gak ada. Ya ini kebetulan lagi rezekinya lagi di Jogja dulu nih Hmm, sekarang gitu. oke. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi kalau secara histori dari awal karir ya memang di HR ya. Udah berapa tahun Fit di berkarir di dunia HR? Wah, kalau di dunia HR kurang lebih ya ketahuan umurnya dong ya. Lumayan lah ya. Aduh, kurang lebih udah 9 tahun ya. Wow, masih lucu-lucunya Heeh, ya. masih lucu-lucunya ya. Dan Mm-mm. tapi BTW ngomong-ngomong nih, kalau untuk di Jogja sendiri ya, untuk Ya, aktivitas kalau di kebetulan kan kalau di Jakarta atau mungkin kalau gue di Depok itu kan udah heeh. mulai PSBB tuh. Jadi ya Mm-mm. aktivitas sudah makin ketat deh. Di Jogja gimana kondisinya Mm. sekarang? Ya, Jogja sebenarnya menurut saya kayak mininya Indonesia ya. Jadi slow gitu kan ya. Hmm, Tapi ya semua perangkat daerah mungkin kayak tipe daerah-daerah masing-masing lah di lokasi kabupaten Jogja masing-masing, kecamatan terutama di ganggangnya itu sendiri ya sudah menginisiasi dengan apa ya kayak di lockdown lokasinya gitu. Cuman hmm, emang nggak seheboh Jakarta sih. oke. Tapi Dan nggak ada ini kan? kegiatan atau aktivitas pekerjaan masih ada aja. Saya Oh yes. sharing-sharing sama teman-teman HR di Jogja masih ada yang full kerja. Oke oke. Tapi kalau Mm-mm. kalau belanja gitu di Alfamart tuh langsung nyebut merek ya Alfamart. Anon Boleh anon. ya, di sini nyebut merek boleh. Oh boleh boleh. Siapa tahu nanti akan ada Boleh. endorsement dari vendor terkait kan. Oke. Tapi kalau Ya kalau nggak gimana gimana? toko-toko toko-toko mengurangi jam operasional. Mirip Misalkan dong ya. bukanya nggak lebih siang, terus dengan apa protokolernya mungkin ada tempat cuci tangan, terus ada pembatas antara kasir dan
pengunjung gitu atau customer gitu. Kalau terkait dengan di konteks di HR, mungkin ada pengaruh nggak pelamar Mhm, kerja gitu mulai menurun, mhm, mungkin orang mhm, males ngelamar kerja atau ada iya, sebaliknya? Karena kan sekarang mhm, isunya yang lebih concern khususnya dibuat para pencari kerja adalah mereka pengen cari kerja yang perusahaannya mhm, sustain atau justru sebaliknya mereka pada kena layoff dan ingin cari pekerjaan yang baru. Nah, kalau di Jogja mhm. kerasa nggak itu yang seperti itu? Kalau di Jogja cukup kerasa sih, kemarin kan ada juga program dari pemerintah ya, Kartu Prakerja. Hmm. Lumayan sudah apa ya, mewabah animonya lumayan besar di Jogja juga saya cari gitu. Cuman memang untuk beberapa sampai cut off atau mungkin PHK saya lihat belum terlalu besar seperti Jakarta. Hmm. Oke, oke. Terus kalau masalah rekrutmen memang lebih ke perusahaan yang membatasi atau mungkin men-stop dulu proses rekrutmen. Iya, benar sih. Karena Mm-mm. kadang ini bener-bener kita nggak ada yang menduga ya. Kalau mungkin kalau krisis ekonomi ada tren ekonomi yang mungkin masih bisa diprediksi mungkin beberapa minggu atau bulan ke depannya. Tapi ini seperti kita bener-bener nggak menyangka sebuah krisis yang tiba-tiba hadir dan mungkin nggak semua Mm-mm. perusahaan juga siap dengan protokol-protokol tertentu sehingga Mm-mm. gagap juga gitu. Misalnya kalau mau melay Mm-mm. off kan karyawan itu seperti apa terkait dengan kasus wabah Mm-mm. bencana seperti ini atau bahkan Mm-mm. merumahkan atau bahkan banyak juga kasus WFH tapi nggak dibayar misalnya dan ini kan menunjukkan bahwa banyak perusahaan atau pebisnis pun juga nggak siap bagaimana menghadapi bencana tapi bisnis tetap berjalan. Nah, dari tema kita Betul, kali ini betul. pun akan membahas bagaimana keberlangsungan, bagaimana bisa survive sebuah perusahaan. Mungkin ini lebih konteksnya bisa saja perusahaan yang rintisan ya semacam startup atau mungkin UMKM atau bahkan Mm-mm. Mm-mm. sampai Mm-mm. ke lapangan kerja yang lebih besar. Ya mungkin seperti apa Fit? Boleh share dong. Oke, baik. Ya memang perlu dilihat dulu juga skopnya ya, skop bisnisnya apa gitu kan. Karena eh, terutama dari segi tadi yang sudah dipaparkan oleh Hendra, UMKM atau yang rintisan dengan startup atau mungkin dengan apalagi perusahaan besar pasti beda ya. Yap. Pasti bebannya pun juga beda, sumber pendapatannya juga beda. Yang pertama adalah memang kita golongkan dulu dari sisi bisnisnya apa dulu gitu kan. Terus kita lihat di internalnya dulu. Dari sisi bisnisnya apa, terus kemudian apa namanya skalanya apa, terus yang dilakukan saat ini apa, terus kemudian nanti dampaknya apa gitu kan. Kita punya modal bisnis juga berapa, itu hitung-hitungan keuangan uh, perlu juga dilakukan gitu kan. Terutama ya kita manfaatkan aja tim yang di keuangan atau yang jelas ya direksi, jajaran direksi harus putar otak langsung untuk melihat hal itu gitu kan. Yes. Oke, tapi Mm-mm. kalau sebenarnya kalau bisa dibuat suatu apa ya, sebuah cara gitu Mm-mm. bahwa dalam katakanlah ini konteksnya corona nih COVID-19 ini. Sebenarnya bisa Mm-mm. nggak sih kalau kita mengukur dampaknya kalau Mm-mm. bencana ini atau corona ini itu Mm-mm. apa dampaknya gitu terhadap perusahaan atau mungkin ya kita punya satu bisnis kecil gitu. Ada nggak sih ada ukuran-ukuran tertentu bagaimana cara ngukurnya gitu? Cara ngukurnya ya. Hmm. Oke, ya ada sih pasti jelas gitu kan. Terutama kalau kita lihat teori PES sendiri kan politik yang kita kenal politik ekonomi sosial udah sampai teknologi ya. Nah itu kita Oke. breakdown kan dari itu sendiri karena corona ini atau COVID-19 ini udah nggak yang berpengaruh ke ekonomi saja. Mungkin kan kalau yang terlalu yang terlihat kan kayaknya dari awal tuh ekonomi. Nah, tapi ternyata kan itu tidak hanya berdampak ke ekonomi juga, ke sosial juga, teknologi juga gitu kan. Hmm. Oke. Cara mengukurnya eh, kita lihat eh, apa sih bisnisnya gitu pertamanya dulu kan. Kemudian yang pasti adalah modalnya.
modalnya. Terus kemudian running bisnisnya itu nanti apa saja yang memang nanti yang biasanya dilakukan. Terus kemudian pada saat corona ini ternyata terhenti itu. Nah, itulah yang berarti bisa diukur juga, oh berarti kita harus menggunakan cara lain untuk hal itu gitu. Nah, update-nya ya pasti dibingkai ulang lah perspektif secara keseluruhan gitu, apa saja yang memang mempunyai dampak gitu. Oke. Jadi kalau bisa dibilang ngukurnya dari sisi mana aja ada sendiri nanti ukuran atau matriksnya tertentu ya terkait dengan bisnisnya ya. Bisa Wow. ya dari sisi keuangan, bisa Ya, jelas dari sisi keuangan kan pasti berpengaruh ke pendapatan ya. ya. Mm-mm. Income gitu, income outcome gitu kan, terus kemudian biaya-biaya gitu. Oke. Kadang gini sih, yang sering terjadi tuh kita itu bener-bener lebih ke arahnya mungkin ya, lebih ke sosialnya Mm-mm. itu ada Mm-mm. rasa panik atau mungkin khawatir. Contohnya kalau Mm-mm. secara suplai barang misalnya, wah takut nih Iya. misalnya belanja-belanja udah nggak bisa, mungkin minimal sembako deh. Oke kita rush dulu Mm-mm. belanja dulu, kita stok. Nah tapi ternyata Mm-mm. nyetok itu justru bikin satu dampak yang lebih besar lagi karena mungkin Mm-mm. kita secara pribadi keluarga kita aman, tapi orang-orang belum tentu kebagian. Ini kan juga hal Mm-mm. kayaknya dampak yang nggak kita rasakan atau mungkin nggak kita sadari, ternyata dampaknya lebih besar dibanding sekedar kita Mm-mm. takut kekurangan gitu ya. Waduh, pusing Iya, juga. ya itu yang diperlukan yang diperlukan adanya membingkai ulang pemahaman tentang apa yang sedang terjadi sekarang gitu kan. Jadi Hmm, eh, ketika kita melakukan ini apa sih nantinya untuk orang lain gitu ya. Memang perlu banyak eh, kita open minded gitu, banyak kita melihat dari berbagai sisi gitu. oke, oke. Tapi kalau Mm-mm. contoh nih, contoh kecil tadi bicara ini kan paling skala organisasi paling kecil itu sebenarnya rumah tangga sih biasanya. Tapi Mm-mm. mungkin nanti kita bisa implikasikan pada bisnis ya Mm-mm. atau organisasi yang lebih Mm-mm. besar. Contohnya tadi adalah nimbun makanan gitu ya. Itu kan Mm-mm. bagaimana sebuah strategi survive sebenarnya kalau secara nggak sadar dari sebuah keluarga untuk Mm-mm. membuat suatu cadangan ya. Dalam hal ini Iya. kan lebih ke arahnya memang suplai bahan makanan gitu. Tapi Heeh. secara institusi ya atau organisasi atau bisnis mungkin itu UMKM atau rintisan Mm-mm. ada juga nggak sih sebenarnya caranya bahwa kita perlu nggak Mm-mm. sih bikin satu perhitungan tertentu untuk bikin ya spare cadangan dana begitu ya mungkin ya beberapa bulan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Sebenarnya memang itu diperlukan nggak atau seperti apa, Fit? Oh, perlu dong dalam contoh skala kecil bisnis rumah tangga tadi yang Indra sampaikan Hmm, juga kita basisnya jangan income aja tapi outcome gitu kan. Outcome yang kita biasakan belanjakan sebulan tuh apa gitu kan. oke. Nah, dari situ kita lihat, kita kasih matriks lah atau istilahnya skala priority gitu kan. Oh ini mana yang ini gitu kan. Terus terutama teman-teman mudah ya bagi teman-teman mungkin yang punya pendapatan tetap gitu kan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan juga. Uh, ini dari sisi sisi karyawan ya, dari Iya. sisi perusahaan kan pasti juga perlu dilihat selain outcome tadi income-nya mana, pendapatan yang memang itu tetap, mana yang tidak. Nah kalau dari sisi karyawan kan juga berbeda perlakuannya ketika orang itu punya gaji tetap dan gaji harian gitu kan. Nah, itu juga perlu ya beda beda pertimbangannya. Perlakuannya juga beda. Yang pertama ya semuanya sama walaupun itu individu, bisnis rumah tangga atau mungkin bisnis yang besar ya kita eh, bagi dulu kayak matriks gitu kan yang kemudian nanti setelah tahu pengeluaran gimana kita kayak buat skala 4 itu loh kayak udah pernah yang urgent, Oh, important, kuadran urgent, itu not ya. important, kuadran Iya, gitu. iya. Mm-mm. Biasanya kalau kuadran ini yang kita hafal kuadran MLM ya. Kuadran ya Pak. Ini Iya, adalah iya, iya, iya. di mana dia uang ada bekerja untuk Anda atau mungkin sebaliknya ya gitu deh.
Nah, Tapi sekarang Anda lah ah, yang mengendalikan itu gitu kan dari tapi posisinya. ngomong-ngomong tentang MLM ya, maksudnya dalam konteks tadi nih, kalimat uang Mm, bekerja untuk Anda ini kan sebenarnya semacam mungkin ya orang-orang yang sudah punya satu status finansial yang tadi nih sudah dalam kondisi uang bekerja untuk dia, mungkin dampaknya nggak akan senyesek kalau misalnya bahkan mm, kita saving aja belum bisa ya, untuk pokok aja udah mm, pas-pasan gitu loh. mm, mm, Artinya kan ini ya namanya juga bencana, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau mm, biasanya kan kita ada pepatah, sedia payung sebelum hujan, atau bahkan kita bisa mengambil kesempatan ya di dalam kesempitan. Nah, apakah mm. dimungkinkan sih sebenarnya kita tuh bisa mencari peluang-peluang baru di masa krisis yang seperti ini, Fit? Pasti banyak peluang-peluang baru yang eh, terbuka sebenarnya. Coba dengan kita sebenarnya justru malah mengambilnya kalau saya dari ilmu psikologi juga sendiri pertama yang adalah yang tadi Indra bilang menimbun. Nah, itu kan karena panik buying ya. Yes. Nah, itu kalau dari sisi psikologi jelas kita persiapkan mental dulu kan, istilahnya mental, jangan panik dulu karena dari hal itu kan pasti muncullah ide-ide gitu kan. Itu yang awalnya itu dulu gitu kan. Terus kemudian solusi 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 itu muncul dari mana? Kadang ada pepatah yang solusi muncul dari kepepet gitu kan. The power of kepepet. Itu power of kepepet itu bisa bisa memang bisa terjadi ya. Saya apa namanya mereview dari teman-teman gitu kan. Kok kamu punya ide ini sih? Ya karena aku harus harus keluar dari zona ini ya. Seperti kita keluar dari zona nyaman, seperti itulah kita harus ada penekanan seperti itu dari segi krisis kan sama aja kita akan harus membuat sebuah suatu hal yang mungkin di luar dugaan kita sebelumnya kita nggak memikirkan ke arah sana tapi ternyata sekarang harus mengerjakan itu dan ternyata bisa kok gitu. Iya sih, setuju sih. Mm. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu, Manajemen krisis lah secara manajemen krisis. kognitif Nah, gitu. ada satu perusahaan besar otomotif, kalau nggak salah Mercedes-Benz deh kayaknya, di Jerman, Mm, itu sekarang lagi stop produksi mobil dan sekarang mm, ganti jadi produksi masker. Nah, jadi mm, para mm, pekerjanya ya mungkin bukan hanya dari sisi finansial ya, tapi mungkin ada sisi mm, kemanusiaan juga yang mungkin menjadi motif dari perubahan bisnis, core bisnisnya justru ya, yang dari pabrik bis jadi pabrik mobil, jadi pabrik masker ya, mungkin memang ini sifatnya mm, musiman. Tapi kalau kita lihat dari analisa manajemen krisisnya, ini juga salah satu contoh bahwa mm, kesempatan itu bisa muncul ya di tengah mm. kesempitan itu juga ya. Betul betul. Iya saya baru baru aja ya sekitar 2 hari yang lalu kita sama teman kuliah lama gitu kan. Dia bekerja di industri manufaktur yang menurut saya kan kalau manufaktur itu susah untuk WFH ya Iya, gitu dan kan, apalagi operatornya produksi lagi. gitu kan. Iya. Dengan apa kebijakan sekarang yang social distancing, physical distancing itu kan susah ya kalau industri manufaktur. Dan saya nanya gimana Mbak, dia seorang HR manager di situ. Sekarang kondisinya di kantor gitu. Alhamdulillah jalan, jadi kita malah buat masker gitu. Jadi memang dia Hmm, bergerak di produksi kaos kaki, tahu saya. dari kaos kaki ya. Nah, dari kaos kaki langsung dia malah akhirnya cerita juga kita juga baru beli apa mesin jahit baru gitu. Wah mantap dong gitu kan. Istilahnya dari sisi itu dia mungkin memutuskan beli mesin jahit itu kan sudah ada perhitungan-perhitungan pasti sebelumnya kan, berarti Iya. perhitungan income tadi, outcome tadi, oh dengan modal segini gitu kan, kita merubah bisnis kita menjadi apa, mungkin tadi buat masker gitu kan, dengan peluang yang cukup besar kan, dengan kebutuhan eh, sekarang ini kondisi sekarang gitu kan ya pasti itu sudah dipikirkan gitu kan, oh bagus sih gitu. Iya sih, benar. Tapi Mm-mm. kalau kita lihat dari skala industri ya, kadang eh, pemain industri yang cukup besar, karena punya modal yang cukup besar, ketika dia mau melakukan akselerasi bisnisnya,
mungkin sudah ada mm, persiapan dana mungkin ya, atau mungkin investor masih masih mau ya. Cuma mm, kalau itu kita dudukan pada pebisnis pemula ya, mungkin perusahaan mm, rintisan atau bahkan mm, UMKM atau mm, bahkan mungkin usaha-usaha di desa ini mungkin mm, agak cukup susah ya, karena mm, fleksibilitas untuk melakukan improvisasi bisnis tuh mungkin kaget banget ya, mungkin bahkan nggak menyangka mm, gitu loh kalau misalnya dia punya usaha itu akan terjadi seperti ini. Nah, maksud saya sebenarnya sejauh siap seperti apa sih di lapangan sebenarnya kalau khususnya di mm, UMKM nih? mm, mm, Mereka itu mungkin punya satu level pengetahuan ya atau pemahaman tertentu ya, nggak sih terhadap bagaimana mereka menyusun satu ya semacam protokol ya. Kalau mungkin perusahaan mm, gede udah bisa mm, nyebut ini protokol ya, tapi kalau mm, UMKM ya belum tentu mereka punya hal-hal mm, yang mm, mm, bahkan mereka masih masih menutupin order aja itu udah bagus mungkin daripada dia mikirin protokol yang nggak terlalu penting saat belum kejadian. Nah, jadi di sini mm. pentingnya mereka punya satu kesadaran atau bahkan tingkat pengetahuan tertentu terhadap penyusunan protokol keberlangsungan suatu bencana itu juga sangat penting dong ya berarti. Pasti gitu. Berarti kita kan memang perlu sekali memahamkan gitu kan ke mereka ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, meminta ulang pemahaman tentang apa yang terjadi gitu kan. Dari situ kan mereka dapat knowledge dulu lah, tahu dulu gitu kan. Dari itu terus mereka harus apa gitu kan. Istilahnya kan mereka jadi memahami, oh, aku tidak bisa diam aja sekarang nih. Aku harus berpikir yang lain gitu kan. Istilahnya UMKM yang biasanya konvensional jualannya kan harus berpikir apa nih supaya orang tetap bisa kami istilahnya si pelaku UMKM bisa tetap dapat laba, dapat keuntungan jualan, tapi si customer juga merasa aman dan apa, oh, lewat online digital yang itu bisa jadi salah satu solusi. Oke. BTW kalau katanya kalau Vita aktif juga ya di sekitar UMKM dan juga badan usaha Mm-mm. di desa Mm-mm. pedesaan begitu ya. Mm-mm. Boleh nggak Mm-mm. di-sharing juga dong Mm-mm. kalau dalam hal antisipasi bencana seperti ini Mm-mm. para pelaku bisnis khususnya mungkin yang di desa atau di UMKM itu Mm-mm. sampai Mm-mm. sejauh mana sih tingkat kesadarannya atau jangan-jangan memang sangat rendah sehingga nampaknya mungkin kalau kita mau Mm-mm. bisa bicara ya pemerintah mungkin harus Mm-mm. meningkatkan kesadaran itu mungkin tentu ya. Mm-mm. Tapi ada Mm-mm. nggak sih mungkin langkah-langkah mungkin dalam waktu dekat atau mungkin yang singkat sehingga mereka bisa melakukannya setidaknya prepare lah terhadap hal-hal yang seperti ini. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya untuk lebih dalamnya lagi kan saya ada sesi itu untuk besok. Ini Wah, opening boleh ya? siap. Monggo, monggo, boleh, boleh, boleh. Opening boleh, opening Enak boleh ya, untuk bridgingannya enak ya, bridgingannya kan ya. untuk protokoler lebih ke desa dan UMKM karena saya melihat sendiri bahwa justru mereka-mereka yang di desa melihat fenomena aja nih, melihat Yes. fenomena justru kan yang terdampak besar istilahnya kan menurut kita adalah di kota-kota besar Yeah. dalam hal ini ya. Orang yang di desa terdampaknya itu kan sebenarnya karena wabah itu mungkin dibawa oleh carrier yang dari kota atau orang yang baru pulang dari mudik. Menurut saya fenomenanya kan seperti itu sebenarnya. Hmm. Jadi menurut saya ini momentum menurut saya. Jadi yang UMKM desa itu lah ini saatnya mereka bisa membuktikan mereka bisa berkembang seperti usaha-usaha di kota gitu. Makanya kita memberikan banyak modal sih pastinya. Ya saya juga support itu kayak pelatihan, Oke, jadi pelatihan tadi seperti online mungkin bisa melek digital gitu kan karena kan oke. ya dari sisi knowledge sih kebanyakan memang kan minusnya kita kita ya saya juga dari desa juga kan eh, ke hal digitalisasi ya Yes. gitu. Mm-mm. Oke, jadi mungkin nih buat para gabuters yang seandainya mungkin sedang apa ya, berusaha ya di perusahaan rintisan ya, lagi punya startup atau mungkin sedang mengembangkan bisnis di desa misalnya. Ini berarti Mm-mm. ada satu sesi ya. Kapan Fit? Besok ya? Mm-mm.
besok ada Besok ya. Itu jam 7:30. 7:30 Mm-mm. di mana kalau bisa aksesnya nih kalau para gabuters kalau mau dengerin nih. Boleh, nanti bisa login daftar dulu. Oke. Nanti linknya ada tertulis di Boleh sini. boleh Oh, nanti tidak ya? di Harus description ya. disebutin ya? Boleh nanti nanti dicantumin di description. Jadi apa namanya? Boleh Mm. di-mention boleh? Oke, jadi saya ada platform namanya untuk pembelajaran online, training online gitu kan, namanya learning.co.id. Nah, kami mewadahi besok ada free training online, free ya, jadi Free ya. gratis bagi Wow. teman-teman yang bolehlah biar lebih tahu, mungkin lebih ke sisi UMKM dan desa ya, BUMDes dan untuk UMKM nih ya. bagaimana sih Oke. BUMDes dan UMKM. Besok stay tune di YouTube dan nanti ada WhatsApp group juga untuk memoderasi jam 7:30 malam. Oke, Nanti tuh untuk link pendaftaran nanti bisa dicantumkan oleh boleh di-share ya. Jadi Rendra. pasti nih para gabuters. Jadi ini gabuters bukan hanya ada di Indonesia loh, FYI loh, Fit. Jadi Oh, mantap. di Ini analitik. mereka pahamkan bahasa aku. Iya paham paham karena hampir semua episodenya bahasa Indonesia tapi penontonnya Oke. itu dari 60% penontonnya atau pendengarnya itu Mm-mm. dari Amerika. Nah, ini juga dengan corona ini saya sempat kehilangan kesempatan sih, kayak chance bawa untuk memperkenalkan BUMDes Nah itu di dia. ini ke keluar juga. Dan dalam artian saya sebelumnya mau ada eh, magang gitu dari Prancis. Wih. Nah, ini karena kondisi begini, jadi ya pertama sih dia nanya kondisi di Indonesia awal-awal Maret kemarin, rencana sebenarnya Ah, tadinya planningnya April, terus oke. dengan adanya hal ini ya saya sampaikan ya postpone gitu. Postpone ya benar Loh, sih. mm-mm, Itu berarti semacam apa tuh? Seperti pelatihan singkat untuk ke mm-mm. siapa gitu Fit? Boleh dong di-share dikit. Untuk yang Yang tadi tuh yang Prancis tadi. oh itu kita kayak program magang sih. Kita Oh juga magang. mendukung program pemerintah juga yang Kampus Oke. Merdeka dan lain-lain. Kita tidak menutup kemungkinan dari luar juga gitu. Oke. Kebetulan sih dapat kesempatannya kemarin dari Prancis. Wah ini Anda sangat punya banyak link nih ternyata nih. Mau boleh dong dibagi-bagi dong buat para gabuters nih. Karena para gabuters ini juga mungkin banyak yang membutuhkan channel-channel. Boleh Fit, boleh dong di-share. Mungkin ada apa yang bisa bisa diinformasikan nih yang menarik buat para gabuters. Oke, boleh untuk lebih lanjut bisa yang ingin tahu tentang training online, pembelajaran online dan Ya, ya yang hit sekarang sedang semuanya online itu nanti bisa cek di website learning.co.id yes. atau nanti di tentang HR, tentang pelatihan juga bisa di shrm.co.id. IG-nya Nah, juga ada. itu dia. Pantengin tuh. Mm-mm. Jadi bisa meningkatkan pengetahuan-pengetahuan seputar HR ya atau mungkin ya tadi kalau mau Mm-mm. mau punya learning-learning yang baru ya bisa dimiliki ya jadi daripada gabut di Mm-mm. rumah ya saat WFH mungkin belajar Mm-mm. untuk dapat skill yang baru kali gitu ya Fit ya. Iya, kita dengan biaya terjangkau pokoknya. Siap, siap. Oke. Mm-mm. Ini BTW saat tapping ini juga banyak penontonnya loh ngomong-ngomong mungkin kita mau Oh, melemparkan pertanyaan interaktif. Ada yang mau tanya mungkin boleh silakan karena ini sharing session ya. Jadi para iya. gabuters mungkin nggak ada yang tahu selama kita rekaman ini sebenarnya dari awal udah ada yang nongkrong di secara terpisah ya karena kita pakai platform Mm-mm. Google Meet ya. Jadi ada beberapa gabuters yang juga ikut nimbrung nih. Mungkin ada yang mau tanya boleh silakan. Boleh, boleh. Mau sharing juga tentang bisnisnya Atau boleh boleh loh. sharing. Mm-mm. Alip mau di absen nih. Oh, tadi nih Masih mute, ada mute. ada netizen yang komen nih. Tadi Lamborghini yang Notifnya. bikin masker. Oh ya, sorry ya. Hehe. Oh iya, iya. Ada lagi nggak nih? Mungkin karena Gabuters itu juga terdiri dari berbagai macam
karakter orang dan berbagai macam Mm-mm. backgroundnya. Ada yang mungkin dari retail ya, kita absen satu-satu. Mm-mm. Yang dari retail mana retail? Izin bertanya Pak. Oh yes, oke, boleh boleh. Nama siapa nama? Nah kalau nama Alif Rosidi Pak. Oke, apa nih? Backgroundnya dari bisnis apa nih? Backgroundnya? Saya dari bisnis informal Pak. Oke, siap. Monggo monggo. Nah dengan kondisi yang kayak gini kan, Mm-mm. kalau di bidang informal jujur anjur-anjuran. Sementara dari pemerintah juga ya nyangkut dikit lah ke sana lah. Mm-mm. Kami sempat beberapa kali di PHP-in, entah Wes. itu yang relaksasi kredit lah atau apalah. Nah, Mm-mm. untuk kami yang di bisnis informal ini sebenarnya apa sih yang harus kita perbuat gitu. Mm-mm. Terima kasih, mungkin teman-teman Gaputers bisa bantu kami pencerahannya gitulah. Makasih. Oke, monggo, Fit. Oke, bisnis informal sebenarnya luas banget ya, gitu kan. Informal apa informal Tapi nih? Informal ya. informalnya Oh, oke. gitu, tidak diinformasikan informasi. Iya, iya. Oke, agak bolot saya, mohon maaf. Yang jelas sih kalau saya juga belum bisa nyambung informalnya itu yang model bagaimana gitu kan. Sebenarnya perlu Spesifiknya apa perlu ya? hal yang lebih spesifik gitu kan. Tapi Oke. intinya sih kayak ambil yang umum aja gitu kan. Intinya jelas ya buat skenario gitu kan, meeting sama direksi gitu dengan skenario yang memang masuk akal dan bijaksana untuk seluruh karyawan. Jangan untuk apa top down aja ya, tapi untuk semua karyawan gitu. Jadi Nah, kemudian kalau ya silakan. gimana? Lo monggo lanjut. Oke, lah menambah mungkin bisa mencari sumber produksi yang lain untuk solusi gitu. Oke. Mm-mm. Mas Alip, ada ini enggak unek-unek mungkin atau mungkin bisa dibantu spesifiknya tuh bidang apa gitu, boleh dibantu kali? Ya kalau kami sih yang kebanyakan ya kayak di jualan makanan segala macam kan. Mm-mm. Dengan kondisi kayak gini kan sangat terpukul. Pertama di sisi konsumen, kita udah sama sekali nggak ada yang beli. Ya. Kemudian untuk sisi bahan baku sih tetap masih ada kalau saat ini, karena itu memang salah satu logistik tersebut masih diperbolehkan untuk tetap berjalan di Jakarta gitu sih. Nah, ketika yang pasarnya yang nggak ada, yang bingung tuh di situ. Itu sih Bu, Bapak Ibu. Oh gitu. Oke. Apa mungkin pengaruh juga dengan daya beli masyarakatnya ya? Karena mungkin nggak punya kemampuan untuk membeli, jadi untuk motivasi membelinya juga jadi nggak begitu tinggi. Atau seperti apa Fit ngelihatnya Fit? Mm-mm. Ya tadi ke dampak ekonomi kan bisa jadi memang yang sangat terpuruk adalah uh, salah satunya bisnis seperti itu ya gitu kan. Nah, kita berarti kan perlu menyasar ke beberapa yang lain gitu kan untuk bangsa pasarnya itu kan saat ini apa? Oh mungkin lebih kita kemas kayak diskon gitu mungkin atau apa yang menarik lah kita kan itu berarti kan dari sisi konsumen kan jadi kita memakai kacamata konsumen seperti apa sih yang menarik gitu buat konsumen gitu. Jadi harus lebih kreatif juga untuk membuat stimulus konsumen ini mau ya untuk membeli gitu. Atau mungkin bisa Karena juga ikut ini aja sesi besok kali ya di YouTube ya. Mungkin siapa tahu boleh bisa itu belajar-belajar lebih bagaimana detail nanti strategi-strateginya. Nah, itu tuh besok jam berapa Fit? Jam setengah 8 setengah malam. delapan di YouTube ya. Nanti channelnya boleh diklik aja, di share nanti ada di description. Oke, siap. Terima Mantap. kasih.
karena kalau makanan itu udah bahan pokok, menurut saya itu sangat bisa dikreatifkan untuk berbagai hal yang lain ya, kita buat solusi yang lain. Selalu ada jalan gitu ya Fit ya. Betul. Nah, boleh mungkin ada yang mau share lagi. Tadi kalau Mas Alif tadi pelaku bisnis UMKM tuh, real tuh. Jadi kerasa betul kalau dampaknya terhadap wabah yang melanda ini. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang berkaitan dengan dari background yang lain mungkin ya, ada nggak? Dari praktisi HR mungkin boleh? Diem baik. Ya, Mas Anon. Jadi gimana ini? Ngomongin tentang apa ini? Jadi dari apanya ini? Kalau mungkin dari perspektif dari sisi praktisi HR mungkin. Kalau dari ya, tapi kalau biasa bicara dari protokol perusahaan, ya nggak tahu nih. Kadang ada perusahaan yang masih gagap ya. Jadi kalau saya bilang gini sih, teman-teman, kalau kita ngomong praktisi HR itu terbelah sih, nggak semua itu memiliki impact yang sama. Maksudnya untuk beberapa industri mungkin hancur-hancuran gitu ya, hancur-hancuran udah mati lah istilahnya, nggak bisa diselamatkan lah. Ya. Ngeri banget ya ngomongannya ya. Iya sih benar-benar. Tapi memang serem sih. Tapi iya, layoff itu memang serem. Kemungkinan yang terburuk dan memang sudah ada. Iya. Apa? Bukan kemungkinan yang terburuk, ini sudah menjadi kemungkinan sudah terjadi. terburuk. Hancur-hancuran beberapa sektor bisnis. Kayak kemarin beberapa retail, kita ngomong retail aja, beberapa retail itu sudah hancur semua. Transmart itu di Jawa Tengah itu di mana? Di Pekalongan sama Semarang udah tutup semua. Wow. Sekelas Transmart itu katanya yang datang itu toko masih buka karena yang jaga cuma manajer up. Gila. Jadi udah nggak ada karyawan, nggak tahu karena udah tutup kan posisinya. Itu beberapa industri masih ada yang bisa, kayak masih buka ya Mas Dodo ya. Iya. Masih jualan. Nah, terus ini ada yang bimbingan online nih. Nah, ini masih jualan ini bisa. Iya. Terus betul kan? Nah, terus untuk retail kelontong mungkin masih bisa jualan, kayak toko-toko minimarket kita masih bisa buka. Nah, kalau kita ngomong ada peluang, ya tergantung. Kalau peluang untuk HR yang disebutin tadi ya udah gitu ya. Peluangnya cuma work from home gitu ya. Tapi kalau kita ya banyak pelamar yang bisa masuk di situ dari limpahan bisnis-bisnis yang sudah mulai berguguran. Terutamanya sih bisnis-bisnis yang ngomongin tentang pariwisata itu pasti hancur-hancuran. Nggak bisa diselamatkan lagi. Itu sih menurutku. Gimana lagi kira-kira yang masih kurang dibahas? Boleh. Ada komen mungkin, Vita? Oke. Memang kalau protokol secara HR sendiri gitu kan, komen saya ya memang harus di ranking gitu kan. Apa keputusan yang paling berat? Memang keputusan paling berat ya adalah memecat karyawan gitu kan, atau merumahkan tanpa digaji, unpaid leave gitu kan. HR harus ya saya sendiri saat ini pun harus terbuka untuk handle selain ilmu HR gitu kan, istilahnya dalam artian mungkin saya harus out of the box gitu kan, saya harus berpikir apa sih yang untuk bisnis ini bisa tetap berjalan, istilahnya kan seperti itu gitu. Ya praktisi HR harus membuka pikirannya gitu untuk belajar hal yang lain, belajar tentang teknologi, belajar tentang dunia digital, dunia marketing, dunia apa gitu. Supaya dia bisa langsung melakukan akselerasi bisnis ya, ujungnya sih begitu ya. Benar itu Mas Indra. Kalau aku sih mikirnya itu sih, bisnis harus berubah. Maksudnya bisnis yang berubah itu yang kemarin itu offline ya termasuk ya online semua harusnya akhirnya. Logistik itu nanti pengirimannya online gitu ya, mungkin nanti jualannya mungkin nggak
nggak datang tapi tetap nanti lewat telepon, Zoom dan lain sebagainya. Bisnis-bisnis yang kayak gini lah. Ketolong loh kita sama infrastruktur teknologi yang sudah kemana-mana. Bayangin aja kalau Benar. Corona ini muncul tahun 2000 coba, belum ada internet. Bayang. Kita mau ketemuan gimana coba? Surat-suratan, nggak mungkin. Bawa disket. Itu sih menurutku. Iya. Sketnya nggak dipakai emergency. Ada yang tahu emergency nggak? Apa itu istilahnya? ASL. Jago banget. ASL, apa Dra? ASL PLS. sama. Iya tuh, praktisinya tuh. Nah itu kan nggak mungkin. Untungnya kejadiannya di tahun 2020. Anak SMA aja udah punya handphone. Coba kalau jadi tahun kemarin dulu pakai Nokia. SMS-an. Hancur. Aduh. Tambahan sedikit mungkin kita perlu kayak menanamkan kepercayaan dan dukungan kepada ya kalau bisnisnya retail ya kepada klien atau kepada mitra kita bahwa kita tuh tetap ada gitu, masih ada, dengan merubah mindset tadi sama peluang-peluang bisnis gitu. Karena saya sempat nyelutuk juga kemarin baru sama teman di mall-mall besar di Jogja, sebenarnya juga beberapa kan pasti tutup operasi ya. Nah, kenapa sih nggak difasilitasi mereka lewat online gitu? Karena satu sisi saya juga handle klien. Nah, ini curang sedikit nggak ya? Bukan. Monggo, open. Ada membuka peluang gitu, teman-teman mungkin yang di Jakarta mau membuka cabang di Jogja ya, saya membantu itu, dan mau kerja remote lah atau mau kerja apa, saya ada memfasilitasi itu gitu. Salah satunya inkubasi bisnis ya. Bisa dengan hal itu gitu. Ya dengan kembali ke teknologi tadi, kita harus belajar, mau nggak mau harus melek teknologi. Tapi kalau digital. Boleh share ya, misalnya ya insya Allah nih semua wabah ini akan berakhir ya, katakanlah dalam waktu dekat, amin misalnya. Tapi setelah ini berakhir, ada hal positif yang mungkin secara profesional kita miliki ya. Mungkin kita sudah punya satu kesiapan tertentu bahwa mata kita udah terbuka. Ini kalau terjadi lagi kita sudah punya antisipasi. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kita mungkin lebih melek teknologi lagi. Artinya untuk bisa ngejar bisnis 4.0 atau bahkan 5.0 bahkan gitu di dunia disruption ini, kita udah makin siap dengan kejadian ini ya. Jadi menurut gua orang yang bisa, atau bisnis atau mungkin pebisnis yang bisa melampaui masa survival ini adalah memang mereka yang bisa dikatakan pemenang ya dalam persaingan bisnis ini. Karena memang survival itu ujung-ujungnya siapa yang bisa paling bertahan di finish terakhir gitu ya. Ya itu yang saya tekankan ke tim juga, motivasi mereka bahwa bersiaplah untuk krisis berikutnya gitu. Kita nggak tahu akan ada apa lagi. Kita nggak tahu ini jangka waktunya berapa, dan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan gitu kan. Dan bersiap untuk dunia yang berubah gitu kan. Nah, dengan hal ini justru berarti kan jadi diuji gitu kan, seberapa kita bisa melewati hal ini gitu. Kalau yang bisa tetap survive gitu kan, ya dia akan bisa kuat, lebih survive lagi di krisis berikutnya. Kan kita nggak tahu akan ada Karina atau apa lagi ke depan gitu. Iya. Jadi sebuah seni bagaimana kita bisa bertahan ya itu. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi yang lebih optimistik mungkin begitu ya David ya. Betul. Oke. Boleh nambahin nggak dikit? Nah ini monggo Mbak Ajeng. Halo. Ya cukup belajar banget ya sama kondisi yang sekarang ini. Juga tadi nyimak juga apa yang disampaikan sama Mbak Davita juga luar biasa banget. Mungkin sedikit perenungan ya, maksudnya setelah WFH ini kemarin kan kalau kami mengalami itu sehari WFO, sehari WFH. Tapi ini seminggu kami sudah yang
benar-benar full WFH Oh, gitu oke. buat office gitu. Satu hal untuk pengusaha sih, karena bos saya juga pengusaha, Oke. juga ikut memikirkan juga gitu Yes. ya istilahnya. Kita sebagai pengusaha mau kecil maupun besar, Besar. pada akhirnya dengan krisis ini, dengan kondisi ini memang harus sudah tidak bisa berpikir kaku bahwa usaha itu mamanya saya usaha buat tahu gitu ya istilahnya. Hmm. Mau sampai kapanpun saya akan buat tahu gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita harus nambah skill di kondisi seperti ini. Kita harus nambah apa yang bisa menjadi lubang apa ya istilahnya rezeki kita gitu. Raksasanya bahwa krisis ini membuat suatu hal yang baru gitu kan istilahnya. Online jadi luar biasa. Benar tadi kata Mas Anon bilang bahwa nggak semua kok, cuma beberapa hanya sebagian yang lain mereka tetap berjalan gitu. Nah, kita sebagai pengusaha kecil ataupun UMKM ya ayo kita nambah skill, nambah kemampuan atau membuat jaringan baru, mungkin bisa ketemu dengan Mbak Davita ini ataupun besok acara YouTube itu gitu ya. Mantap. Jadi tahu ini apa namanya ada nggak sih celah-celah dari ketika raksasa ini bergerak gitu? Ada nggak sih celah-celah di mana kita bisa jadi bagian dari di situ gitu? Mungkin kita bagian supply apa? Mungkin apa namanya online itu kan butuh iklan ya. Berarti kita membutuhkan orang-orang yang skill animasi kah atau apa gitu. Memang harus nambah, itu mungkin contoh kecil gitu ya. Ini sangat cair gitu loh. Ini nggak bisa kita tanggapi bahwa usahaku ini ya kalau gara-gara ini kita jadi gini dan sebagainya. Enggak, kita memang harus lah akhirnya gitu ya. Kami pun juga mengalami hal itu. Di beberapa minggu yang ini kami sangat gencar sekali untuk training yang namanya online sales dan lain sebagainya. Itu luar biasa, branding, apa namanya, bahkan mengatur mimik bicara, suara dan lain sebagainya. Karena itu menjadi suatu hal yang memikat customer gitu loh istilahnya, tanpa harus mendesah gitu mungkin ya. Gitu. Wow. Ya karena tadi ini diem semua ya. Pecah. Ke situ. Nah, itu mungkin ya itu sih mungkin urun ya maksudnya memang harus kita berpikir terbuka. Pernah jadi teringat salah satu teman yang masih mungkin kalau yang di Jakarta tahu Lotus ya, yang sebelahnya Sarinah. Iya, pernah dengar. Tapi luar biasa itu, saya tidak emosi ya, tidak muncul emosi negatif, tapi malah itu jadi memicu suatu hal yang positif. Gimana tuh? Sebagai ada orang kan kasihan dia jadi PHK, resign dan lain sebagainya apa gitu. Ya, yang begini yang terjadi ketika kamu bekerja di perusahaan ataupun berada di sektor swasta gitu. Ini sangat cair gitu. Perusahaan apa ya istilahnya, bos tidak akan mungkin mempertahankan sesuatu yang tidak menguntungkan gitu loh istilahnya. Pada akhirnya harus membuat bentuk baru yang akhirnya nanti bisa menyerap lagi gitu. Nah mungkin 1 bulan sudah berlalu kita kagetnya ya, kacaunya, resahnya dan lain sebagainya. Mungkin bulan ini atau mungkin 2 bulan ke depan kita akan membuat suatu fondasi yang baru yang mungkin tatanan kita akan beda lagi nantinya gitu kan istilahnya. Saya sempat belajar juga tentang yang industri seni ya. Industri seni kan itu hancur sekali ya sekarang. Malah ada beberapa orang yang menginisiasi bagus sekali gitu, dan itu sudah berjalan di minggu ini gitu. Apa tuh? Kumpulin recehan tapi kalau saya sih nyimak si Panji Pragiwaksono ya. Dia online kan apa? iya Mbak Vita itu gitu. Dan
recehan memang, tiketnya cuma 50.000 tapi daya serapnya cukup banyak karena siapa sih yang nggak pengen dengerin dia gitu loh. Itu kan berarti bentuk baru dari mereka sudah ada orang-orang yang mungkin nanti seperti kayak Mbak Vita ini bisa menggerakkan ini gitu loh istilahnya. Dan Wow. kata-kata yang bagus itu kita tuh udah bukannya tidak bersyukur ya. Kita tuh sudah cukup dengan apa ya istilahnya urun donasi dan lain sebagainya. Oke, kita berjalan lah. Itu sangat terima kasih bagi yang sudah memberikan. Tapi kita satu yang kurang itu adalah cuplikan dari Bang Panji bilang kurang sumbangan solusi. Itu nggak ada kita, belum ada sekarang. Nah, mungkin dari sisi-sisi kayak orang-orang penggiat seperti Mbak Vita, Mas Hendra dan lain sebagainya, mungkin pada akhirnya nanti akan menggerakkan itu gitu loh. Itu ya itu sih sedikit panjang ya dari saya. Terima kasih. Makasih loh. Keren. Mantap sharingnya. Ini makin mantap nih sharingnya nih. Iya. Tapi jangan lupa buat para gabuters ya. Mungkin kalau di acara besok ya sharingnya mungkin akan bisa lebih banyak lagi ya, atau mungkin bisa di-prepare lagi pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin bisa dicatat juga nanti materi-materinya sehingga ketika nanti pas acara besok bisa lebih maksimal lagi kali penyerapannya. Oke. Iya. Cuma terbatas juga. Mungkin nih ada lagi mungkin yang mau nambahin terakhir? Apa Lovina mungkin dari sektor padat karya? Mana nih Lovina? Ya, diam. Vin. Iya Mas. Boleh share nggak mungkin? Aku di IG aja. Aduh anakku. Gimana lu? Gak apa-apa karena channel ini adalah family friendly ya. Jadi ini menunjukkan kita. Lihat dong dedenya. Wes, mana. Emang iso ya? Liatin dedenya dong. Emang iso? Iki bisa itu. Halo. Oh iso. Halo. Siapa namanya itu? Nah dedeknya. Lucunya. Lah, mana? Halo Vina. Turu. Nah, Yo Mas, piye? Gimana kalau di backgroundnya Vina mungkin yang relatif cukup padat karya ya? Ada padat karya. Banyak kan karyawan pegawainya itu? Aku banyak karena kan manufaktur. Nah itu dia makanya. Ada nggak pengaruh-pengaruhnya? Iya ya. Saat ini? Yes. Banyak ya Mas. Maksudnya ya benar sih kalau di Mbak Vita bilang kan kita harus kayak sekarang itu jadi kayak mitigasi resiko macam-macam ya. Misalkan ya sekarang kan berita kebijakan itu kayak tiba-tiba berubah. Kemarin apa terus tiba-tiba diprotes berubah lagi kayak gitu. Terus ya mitigasi ke situ misalkan dari segi transport gimana mikirin karyawan. Iya. Terus mikirin karyawan harus sampai kayak gitu di tempat itu. Masih apa ya? Menurutku masih manusianya sangat tinggi. Jadi nggak tegaan yang di atas itu loh kadang. Iya. Tapi dan tadi siang aja ada head yang nanya, ini yang berita apa? Berita Bodetabek ya, yang LL akan didikta. Iya, per tanggal 18 kalau nggak salah. Nah, iya berita tuh muncul langsung pada heboh tuh tadi pagi. Berarti belum ada yang sampai di PHK ya? Karena nggak tegas. Oh, nah, opsi itu mungkin next, tapi saya nggak tahu ya, itu masih wacana. Kalau bisa jangan. Kalau dari HRD pasti mau nggak mau ya. Mau nggak mau ya. Ya kalau bisa, kalau dari sisi HRD pasti
kita akan ada opsi seperti itulah sebenarnya. Mau nggak mau pasti akan ada opsi-opsi yang protokol yang seperti itu opsi terakhir mungkin ya Iya. secara HRD, tapi ya itu obrolan salah satu head itu memikirkan rasa kemanusiaan ke karyawan gitu. Bukannya aku jadi nggak tegal ya, cuman dari kalau dia kan kayak dia nggak tega ke karyawan, tapi juga nggak tega ke perusahaan gitu kan. Yes. Jadi banyak risk jadinya. Kalau yang pilih ini resikonya apa? Terus ada solusinya kalau yang pilih ini gitu. Yeah. Jadi banyak secara benar kalau kita juga tadi Mbak udah lama nggak dengerin Mbak Ajeng. Ini jadi ajang silaturahmi loh sebelum Ramadan loh. Iya. Bener kan Mbak Ajeng bilang kalau kita harus mulai mungkin bisnis nggak cuman ini doang gitu. Mungkin farmasi terus tiba-tiba ngapain kan. Nah, jadi kalau mungkin wacana sekarang itu dengan merabaknya hand sanitizer, kita jadi mikir ke sana loh. Dari segi Korea, karena obat kalau sekarang kan sektor kesehatan memang masih boleh lah ya, farmasi masih oke gitu. Walaupun seoke-okenya pun saya rasa juga karyawan tetap nggak memungkinkan untuk kita bisa full kan seluruh karyawan masuknya. Pasti itu akan juga harus secara produksi lah menurut saya. Jadi ya kita memikirkan bisnis yang memungkinkan produk yang bisa dikeluarkan lagi oleh perusahaan farmasi itu apa. Kayak skill bikin hand sanitizer kan karena kita ada analis dan orang-orang apoteker kan itu bisa dibikin jadinya. Nah, itu sedang kita usahakan untuk izinnya kayak gitu. Jadi memikir hal yang bisa kita ada profesi apa sih yang memungkinkan untuk bikin bisnis baru kayak gitu. Ya. Mantap. Jadi gitu sih Mas. Iya. Saya tidak ada namanya PHK. Jadi kita punya profesi apa aja yang dia juga mampu mengerjakannya gitu, dijadiin bisnis lah. Oke. Thanks, Win. Ini juga jadi satu bukti ya bahwa pengusaha itu juga berusaha keras untuk tidak mengambil opsi yang paling terakhir itu sebenarnya, yaitu dengan mencoba memaksimalkan potensi hampir departemen apapun yang bisa dialihkan fungsinya itu mungkin bisa berkontribusi lebih maksimum ya dilakukan gitu. Dan ini juga satu bentuk juga mungkin ya Fit ya, bagaimana pengusaha juga punya satu kreativitas yang ya tadi nih kalau nggak kepepet mungkin kita juga nggak akan melakukannya gitu ya Fit ya. Iya, jadi menurut saya kalau saya hubungkan dengan seorang praktisi HR di sebuah perusahaan menghadapi krisis ini adalah ya nggak seperti Lovina aja, mungkin budayanya di tempat kita juga, di tempat saya ini kota saya juga Jogja kebanyakan nggak enakan itu kan untuk hal sampai protokol terburuk tadi memecat atau PHK orang gitu. Nah, tapi menurut saya kan istilahnya kalau nggak diusahakan gitu kan, tanpa ada usaha langsung PHK itu menurut saya kan kurang manusiawi juga gitu kan. Nah, memang harus membuat tim manajemen krisis yang beragam, apa sih solusinya yang potensial gitu kan kita usahakan. Nah, itu nanti dengan buat sistem seperti itu nanti yang tidak bisa menyesuaikan atau tidak bisa menyesuaikan misalnya diri dan kondisi yang ini, nanti dia akan tereliminir sendiri gitu kan karyawan itu. Jadi otomatis kan dari sisi kita pun lebih fair ya sebagai HR gitu kan untuk menilai gitu kalau ini memang kondisinya harus seperti ini gitu kan, dengan pertama jelas menyadarkan kondisi, kedua mencari solusi sudah ada, kita coba usahakan semaksimal mungkin
mereka untuk kerjakan. Kalau mereka tetap tidak memahami kondisi dan tidak mau untuk keputusan bersama, untuk kemaslahatan bersama semua karyawan, ya kita eliminir, mau nggak mau harus tegas begitu. Oke, mungkin ini juga segmen terakhir dari Q&A ya, atau mungkin sesi sharingnya. Mungkin kalau karena keterbatasan waktu juga nih, Vita, sorry banget kita nggak bisa lanjut lagi. Tapi kalau misalnya nih, kayaknya tadi masih ada ya sedikit jejak-jejak yang bisa kita explore lagi di episode mendatang ya. Jadi tentang macam-macam ya, tentang HRM-nya juga, tentang learning-nya. Next time boleh dong Fit, kita sharing lagi. Boleh. Siap, oke. Teman-teman bersedia kah mendengarkan saya? Oke, Bersedia. thank you berat ya buat para gabuters ya, yang khususnya bisa join. Makasih. Adi mungkin mau share, Adi? Ya. Ada yang mau di-share? Boleh nambahin dikit? Boleh. Boleh nambahin dikit? Nih, sebagai di pamungkas nih. pemerintahan, Kak. Orang dalam. Ini. Ayo. Dari pemerintah. Oke, sedikit Boleh, sharing ya. Tolong Mungkin kalau klarifikasi, Pak. Tolong kasih waktu. Dari pemerintahan Tolong waktunya, gimana? tolong Boleh waktunya. sharing. mungkin kalau dari sisi pemerintahan ya, ya mungkin kalau orang banyak mengetahui kan, orang mengira bekerja di ASN itu mungkin enak gitu kan, karena tiap bulan juga dapat Jangan. gaji setidaknya kan gitu dan lain-lain. Cuman ketika kondisi yang seperti ini pun kan kami juga memikirkan otak juga, maksudnya berpikir juga ini dengan jangka waktu lama kan tidak kebutuhan kita kan juga pasti berbeda-beda. Ya. Ada ASN dia tiap bulan juga seperti halnya saya tiap bulan pun juga rumah pun ada cicilan gitu kan. Iya, benar. Dan kan ada cicilan dan tentunya kan kebutuhan juga banyak terus, ya. Apalagi kalau masa WFH ini kan kebutuhan juga makin banyak. Nah, lebih mungkin konsumtif kadang malah. ya kita jadi kadang jadi lebih konsumtif gitu. Nah, cuman paling gini, dari sini kan banyak hal yang bisa kita pelajari gitu kan. Yang pertama itu kan sebetulnya wabah yang seperti ini kan sebetulnya juga mengenai penyakit, walaupun ini yang paling luar biasa ya. Sebelumnya ada SARS, ada MERS dan lain sebagainya gitu. Berarti kan kita kan harus mempersiapkan ada dana-dana talangan gitu kan. Maksudnya gini, persiapkan dana-dana yang tidak untuk hal seperti ini yang kita masih tabungan lah ya. Mungkin gampangnya adalah tabungan yang itu memang suatu khusus dana yang kita siapkan untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ya mungkin banyak yang berpikir enak kan tiap bulan dapat gaji. Nah, kami yang harian gimana? Ya sama halnya gitu. Ya. Kita pun bisa kok menyisihkan tiap bulan, paling cuma berapa? Entah 10.000, 20.000. Paling enggak setiap bulan kita siapkan. Karena kita nggak tahu ke depannya itu akan ada seperti apa lagi. Ya mungkin ini kan cara alam juga menegur kita gitu kan. Dengan kesombongan kita yang selama ini sebagai manusia. Nah, tapi sedikit sharing tentang pekerjaan ya, sharing dari tetangga gitu kan. Ada satu langkah perusahaan yang saya rasa cukup bagus gitu. Maksudnya bagusnya gini, ada satu perusahaan food and beverage itu membayar karyawan. Memang dia merumahkan tapi tidak mecat gitu. Jadi setidaknya ketika wabah ini nantinya berakhir dan perusahaan ini nantinya akan jalan kembali, dia masih bisa merekrut orang-orang yang pastinya dia anggap loyal, dia anggap punya prestasi yang bagus saat dia bekerja dulu gitu. Jadi mungkin bahasa halusnya memang dirumahkan, tapi bukan ibarat kata statusnya itu adalah dipecat gitu ya. Lebih baik itu memang dirumahkan, tapi ya statusnya masih karyawan kita gitu. Jadi jadi nantinya ketika wabah ini berakhir, kita tidak perlu proses pengeluaran biaya untuk proses rekrutmen lagi. Karena kita sudah punya orang-orang yang kita anggap adalah orang-orang yang loyal, kita
anggap orang-orang yang berkompeten lah ya. Walaupun nanti kita pasti akan ada 1-2 ex karyawan kita itu mungkin akan memilih ke pekerjaan yang lain ya, itu no problem ya, daripada kita ngambil nantinya itu banyak karyawan tentu dengan biaya rekrutmen yang lebih besar lagi. Nah sebenarnya itu buat perusahaan sih, saya dengar itu wah ini sebenarnya bagus juga gitu. Sebenarnya apabila, karena saya dengar di berita kan banyak yang mem-PHK, kadang saya juga berpikir kenapa kok ya tidak melakukan hal seperti ini gitu. Dirumahkan itu memang dalam dirumahkan ya, tidak digaji. Iya, tidak digaji tapi masih sebagai karyawan di situ gitu. Karena memang perusahaan pun pasti akan, walaupun perusahaan pasti akan menyisakan berapa persen keuntungan untuk menghadapi hal seperti ini kan, cuman tiap-tiap perusahaan juga kondisinya masing-masing ya. Mereka bisa untuk dana cadangannya itu berapa lama gitu, ada yang mungkin 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Dengan kondisi wabah seperti ini yang prediksinya bisa sampai akhir tahun, ya semoga sih prediksi itu tidak terjadi ya. Kita harapannya segera gitu kan, segera berakhir gitu kan. Tapi itu tadi sebetulnya kan dari sini kan banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan, yang tadi yang pastinya kita harus baik itu pekerja informal maupun formal, itu seyogyanya itu mempersiapkan dana cadangan gitu kan. Dana, iya benar, financial planner-nya kita harus memikirkan gitu. Ya tidak hanya untuk kasus ketika ada sakit seperti ini, wabah seperti ini, tapi untuk hal-hal yang lain yang ketika itu tidak terduga, itu pun kita sudah siap seperti itu. Paling itu sih sedikit sharing gitu. Kalau dari sisi pemerintahan yang kenapa tidak mengambil jalan lockdown gitu kan, itu juga banyak ya yang di berita-berita tersebar gitu kan ya. Nah ini kalau menurut pemahaman saya ini, pemerintah itu kan tidak hanya memikirkan satu sisi ya, karena dan juga pemerintah itu kan belajar dari negara lain. Banyak juga negara lain itu macam Korea, Jepang itu tidak, Korea ya saya salah itu, kalau Jepang agak lupa, tapi yang pasti itu Korea, dia tidak menerapkan lockdown gitu kan, tapi dengan ekonomi tetap berjalan dan itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Bahkan tapi ketika ada yang lockdown seperti Italia, India, ternyata ketika dan Turki yang kemarin juga mulai lockdown, itu banyak masalah yang timbul gitu. Dan melihat karakter kita yang ibarat kata dengan media yang gampang banget menerima informasi tanpa cross check terlebih dahulu, ya ketika kata lockdown itu aja tersebar gitu kan, paniknya luar biasa gitu. Pasti efeknya pasti akan lebih parah gitu. Nah, memang pembatasan skala besar ya, mungkin bahasanya ibarat kata sebetulnya memang lockdown itu lockdown dan PSBB itu sebetulnya kan sama-sama dibatasi. Intinya sama-sama dibatasi. Cuman kalau lockdown itu kan dibatasinya secara menyeluruh gitu. Kalau untuk PSBB ini itu kan hanya beberapa hal yang dibatasi gitu. Tidak semuanya. Ibarat kata ekonomi kalau bisa tetap harus berjalan. Ibarat kata gitu. Jadi misalkan untuk sembako, misalkan untuk tadi ya farmasi, itu juga harus tetap berjalan seperti itu. Jangan sampai nanti itu kan ibarat kata kebutuhan dasar ya, jangan sampai itu nggak bisa diakses oleh semua orang gitu. Jadi itu dengan PSBB ini kan supaya ekonomi masyarakat itu tetap jalan gitu. Intinya kan seperti itu. Memang tinggal bagaimana masyarakat ini ya, mungkin kita perlu melatih semuanya ya untuk kreativitas untuk menjadikan sebuah wabah atau bencana menjadikan sebuah peluang. Tadi yang Mas Indra sharing itu kan ada satu perusahaan otomotif ya, itu yang dia merubah industrinya menjadi industri yang bergerak di bidang pembuatan masker ya, tadi ya, berubah menjadi manufaktur. Nah itu kan sebetulnya juga sebuah peluang gitu.
apalagi sebetulnya sekarang ini kan juga sebuah peluang ketika masker dan lain-lain itu kan juga kondisinya itu kan kosong gitu kan. Ya bukan kosong sih, tapi sedikit lah ya. Stoknya terbatas. Karena memang kalau kita berharap dengan APD dan lain-lain, itu di luar negeri pun juga kemarin saya baca berita, nonton TV, itu juga banyak yang rebutan gitu kan. Banyak dokter-dokter pun mereka juga komplain, mereka juga ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain pun juga nasibnya juga sama, saling berebut alat pelindung diri itu kan, APD-nya gitu, terutama untuk para dokter, para perawat gitu. Dan apresiasi yang tinggi itu untuk para perawat, para dokter, tenaga medis yang sumbangsihnya luar biasa ya kepada kita semua. Walaupun nah ini ketika nanti tanpa ada lockdown pun, ketika ada yang meninggal aja di kita masih ada yang menolak gitu. Apalagi nanti ketika lockdown, kita nggak tahu nanti kisruhnya akan seperti apa gitu. Makanya ya memang dari sisi pemerintah memikirkan tidak hanya di satu sisi, tapi di sisi banyak hal dan banyak sudut pandang yang kita cari dan diskusi tidak hanya dari satu orang, tapi banyak. Nanti mungkin yang share dari Mbak Ajeng ya, yang mengenai dari Panji Pragiwaksono itu ya, betul. Yang sumbangsih solusi. Nah ini sebetulnya yang perlu itu, karena selama ini kalau saya baca lebih banyaknya itu sumbangsih nyinyir malahan ini. Nah itu kan sebetulnya harusnya dalam kondisi ini kan menguatkan satu sama lain. Memang kritik itu boleh gitu kan. Kalau mau nyinyir silakan, tapi nyinyir ya tampilkan solusinya seperti apa gitu. Tidak hanya cuma sekedar nyinyir, tidak hanya sekedar kritik, tapi solusinya apa gitu. Cuman setiap solusi kan tidak harus bisa diterima gitu. Solusi itu tidak harus bisa diterima karena dari sisi solusi A itu efeknya seperti apa, solusi B efeknya seperti apa, kan itu juga harus jadi pertimbangan seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu, sedikit tambahan yang agak banyak sekitar 15 menit ya ternyata nggak terasa. Nggak masalah. Karena ini adalah sharing session, jadi semua akan boleh share apapun. Juru bicara presiden itu, Pak. Jubir Jubir ya. Juru bibir ya. Dan jadi kalau boleh nanggapin dikit, boleh Bang Hendra? Boleh, sambil di closing aja, boleh Fit. Ya itu tadi tentang seorang HR gitu kan menghadapi itu, dan ya semua hal sih yang tadi Mas Adi sampaikan gitu kan, memang terkait yang tadi saya sampaikan di awal, membuat merinci apa sih income outcome perusahaan, mau individu, mau rumah tangga, mau pegawai apa gitu kan, kita rinci. Dan memang financial planner itulah yang kita andalkan sekarang. Dan setelah ini kita nggak mungkin melihat krisis ini sebentar gitu, kita harus bisa melihat krisis ini akan jangka panjang, dampaknya apa gitu kan. Kita buat 4 kewandangan tadi, terus kemudian kalau dari sisi perusahaan, masukan saya di seorang HR gitu kan ya, outcome atau biaya-biaya operasional yang kita bisa tekan kan itu untuk SDM bisa lebih baik. Misalkan kita WFH-kan orang, kan pasti kita akan menekan biaya operasional listrik, benar. WiFi, apalah itu kan bisa kita hitung-hitung tuh sama keuangan, kita alokasikan ke mana yang lain yang lebih pas gitu, untuk modal kah, untuk apa gitu. Siap. Itu sih anggapannya. Oke, kalau gitu thank you Brat buat semua ya, mulai dari Ajeng, Alip, Anon, Guru ya, Vina, Adi ya, dan Vita tentunya yang udah memberikan materi yang oke banget. Jadi buat reminder lagi sekali lagi buat teman-teman para gabuters yang mungkin mau dapat full materinya lebih panjang lagi tentang bagaimana survival bisnis di saat corona outbreak ini, ya pantengin aja besok itu di YouTube, nanti linknya akan kita share di description. Oke, itu dari kita semua. Thank you Berat buat waktunya. Stay safe, stay healthy. Ciao. Ciao.